Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam Ngobrol Pintar bareng TVRI Gorontalo bersama saya Budi Muda, dan saya sudah bersama salah satu sosok putra Gorontalo yang sangat sukses di dunia profesional hukum, begitu kita sebut saja Dr. Duke Ari Widakdo SHMH. Walolo habari Pak Dokter. Pio-pio udah ini kayaknya. Biarpun udah lama di Jakarta. Sekian tahun, berapa tahun di Jakarta profesionalnya? Sejak 2019. 2019 sudah berkiprah di. Sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah di sini. Oh iya, tapi memang sudah tinggal di Jakarta itu sejak 2019. Jadi sebelum Covid kayaknya ya. Iya, sebelum Covid. Pak Dokter ya. Pak Dokter Duke ini kan alumnus program studi doktor ilmu hukum ya di ilmu hukum di Unpad Bandung. Universitas Padjadjaran tahun 2013. Luar biasa, banyaklah kalau mau kita lihat sepak terjang pendidikannya dan juga tentunya perannya di dunia hukum khususnya di ibu kota Jakarta ini. Nah, kabar baik, lalu sekarang ini kesibukannya apa ini yang bisa diceritakan ke pemirsa Ngopi Bareng TVRI Gorontalo? Iya, Pak baik. Dr. Duke. Kalau saya kan sehari-hari memang di Jakarta ini bareng dengan Pak Mahfud MD. Oh iya. Jadi di sini ini ada lembaganya Prof Mahfud, namanya Mahfud MD Inisiatif. Mahfud MD Inisiatif. Ini kantor Pak Ini Mahfud. kantornya Pak Mahfud. Wah, luar biasa. Kebetulan saya dipercaya di sini untuk masalah hukum dan demokrasi, sehingga untuk terkait masalah pengaduan masalah hukum, kemudian isu-isu hukum, saya diminta untuk mengkaji atau mendampingi kalaupun misalnya ada. Wah, beberapa bangga juga kasus. nih putra Gorontalo bisa dampingin Prof Mahfud itu ya langsung ya. Di kantor ini ya Pak Dr. Duke. Nah, apa sih kalau kita lihat Pak Duke ini kan kalau kita bilang lawyer ya? Iya, lawyer yang berprofesi di Jakarta. Apa sih yang bisa diceritakan soal dunia pengacara ini, dunia pengacara apalagi di ibu kota? Tantangan paling besar apa sih? Apakah beda saat beraktivitas di Gorontalo dan sekarang kesibukannya di Jakarta? Iya, kalau di Jakarta tantangannya mungkin lebih agak tinggi ininya, tingkat kesibukannya. Kemudian kita juga harus menghadapi klien yang berbeda-beda asalnya gitu ya, dari pengusaha, ada juga yang birokrat, berbagai profesi gitu, dan dari politisi juga ada, sehingga memang case-nya itu agak lebih kompleks lah. Kalau di Gorontalo kan mungkin masih di seputaran Gorontalo masih menyangkut isu-isu yang mungkin terbilang pidana-pidana ringan lah gitu, pencabulan atau narkoba atau lebih banyak didominasi dengan itu. Gitu. Nah, ceritanya bisa ketemu Pak Mahfud di mana, Prof? Saya kan kebetulan tahun 95 itu kan kuliah di Universitas Islam Indonesia Jogja. UI Jogja. Nah, kebetulan dosennya pada saat itu Pak Mahfud. Ketemu Pak Mahfudnya di situ. Jadi mahasiswanya Pak Mahfud. Iya, mahasiswanya beliau sejak 95. Kemudian saya ngambil S2 UII, ketemu beliau lagi. Terus mungkin Pak Prof Mahfud lihat, wah sepertinya cemerlang juga ya orang Gorontalo ini. Terus habis itu saya kuliah S2 selesai 2005. Kemudian 2009 pas Pak Mahfud masih ketua Mahkamah Konstitusi, saya daftar lagi S3 di Unpad. Beliau yang kasih rekomendasi waktu itu. Jadi hubungannya sudah cukup dekat sejak di lama kampus sekali, ya. sejak di kampus. Pak Ari, kita sebelum lanjut, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngopi di Ngobrol Pintar ini ya. Di Ngopi Bareng, nanya sudah ada kopi, kita minum dulu. Sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita ya, Pak Ari.
Ya, kembali dalam Ngopi Bareng TVRI Gorontalo masih dengan putra Gorontalo yang luar biasa berkiprah di dunia hukum sebagai lawyer, konsultan hukum juga ya Pak di ibu kota Jakarta ini. Dan yang paling luar biasa ternyata beliau ini satu tim ya dengan tadi Mahfud MD inisiatif. Ya. Ini apa sih yang dikerjakan di kantor ini dan apakah juga sama seperti LBH atau seperti apa aktivitasnya? Sebenarnya ini kan lembaga risetnya beliau. Lembaga risetnya Pak Mahfud. Terkait hal-hal masalah demokrasi, kepemiluan, masalah hukum, isu-isu yang sedang up to date lah gitu. Jadi lebih ke lembaga-lembaga penelitian gitu Mas. Tapi juga di satu sisi ketika Prof Mahfud jadi Menteri Polhukam, Menko Polhukam kan banyak tuh pengaduan masyarakat terkait masalah hukum. Jadi bantu beliau juga ini, Jadi yang terkait masalah-masalah hukum, kriminalisasi dan sebagainya ya kebetulan diserahkan ke saya, dipercayakan ke saya untuk kalau memang ini terkait masalah litigasi, masalah hukum di pengadilan atau kepolisian atau di mana, kriminalisasi atau apa. Nah, itu kita yang dampingi biasanya seperti itu. Iya, Pak Ari di balik kesuksesan sebagai lawyer apalagi jadi timnya Pak Mahfud. Sebenarnya kalau kita kilas balik ke belakang deh, kenapa tertarik untuk belajar dunia hukum? Dari umur berapa kira-kira atau memang dari kecil sudah pengen jadi pengacara, pengen jadi lawyer gitu? Enggak, kebetulan kakak saya ini lawyer juga. Jadi dari dalam keluarga sudah ada lawyer. Kakak saya itu justru lebih duluan lah, dan memang kakak saya ini kuliahnya sama di UI juga, cuma beliau 1 tahun di atas lebih duluan dari saya. Nah, karena saya lihat kakak saya ini kan sukses juga, jadi saya ya udahlah saya ngikut kakak saya aja gitu. Ceritanya gitu. Ya saya pikir cita-cita dari kecil ini enggak ya. Nah, tapi yang dilihat positifnya ya berarti ya. Kan kita lihat juga di dunia seperti ini kan tantangannya cukup berat. Atau ada cerita yang bisa disampaikan Pak Ari seberapa effort gitu harus jadi seorang pengacara atau seorang lawyer itu? Ya memang sekarang kan pengacara itu udah banyak Mas ya. Jadi persaingannya sangat ketat gitu. Sehingga kalau saya pesan kepada generasi muda adik-adik saya yang pengen jadi lawyer ya, untuk membedakan antara satu lawyer dengan lawyer yang lain itu sebenarnya sangat tipis sekali gitu. Ya kalau dia sama-sama pintar ya banyak yang pintar gitu ya. Jago banyak yang jago. Cuma memang satu hal yang harus dipunyai oleh seorang advokat itu dia punya kredibilitas. Dia harus bisa dia harus jujur ya. Itu yang membedakan. Jangan sampai ada pengacara yang ibaratnya tanda kutip gitu kan. Pengacara banyak drama kan banyak juga ya. Banyak drama atau menipu kliennya, jangan sampai seperti itu gitu ya. Uangnya sudah dikeluarin tapi kasusnya tidak selesai, nah jangan sampai seperti itu gitu. Atau menjanjikan sesuatu. Nah, ini yang membuat kredibilitas kita jadi tidak dipercaya lagi sama orang. Betul. Apalagi di Gorontalo kan yang namanya Carlota kan cepat menyebar. Wah ini. Susupo. Lebih cepat dari Suzuki. Kalah kendaraan motor itu Pak. Iya. Pak Ari mungkin kalau kita mau edukasi nih masyarakat itu kadang bilang, aduh kalau ikuti proses hukum itu kok kayaknya berbelit-belit, kok kayaknya harus banyak dramanya atau kok sulit ya mengikuti proses hukum itu. Apa sih yang bisa disampaikan ke masyarakat persepsi itu agar betul-betul ya tercerahkan lah sekarang ini. Kalau dari versi Pak Ari sendiri seperti apa? Ya karena saya memang orang hukum ya, jadi kita tahu ya ternyata memang benar stigma masyarakat bahwa proses hukum ini berbelit-belit, terus juga banyak kong kali kong juga segala macam. Tetapi ya itulah kan sebenarnya hal itu dirusak oleh sebagian oknum saja sih yang membuat berbelit-belit, tidak semua gitu. Jadi ada juga yang tidak membuat ini berbelit-belit. Kalau hukumnya sendiri sih sudah bagus ya.
sudah ya, jelas sudah ya jelas aturannya. aturan kita udah Apalagi yang kurang gitu. Omnibus Law kita punya undang-undang Cipta Kerja sudah sedemikian lengkap gitu kan. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan. profesionalnya itu Iya. ya kepada semua Iya, lawyer ini. betul. Baik, tahan lagi kita ngopi dulu, kita Siap. akan balik lagi ngobrol-ngobrol. Siap. Bang Ari, Siap. boleh nikmati lagi dulu kopinya. Ya, ngobrol pintar bareng TVRI, balik lagi masih bersama putra Gorontalo yang luar biasa, kiprahnya sebagai lawyer di ibu kota, Bang Duka Ari ya, kalau kita sapa dengan akrab. Tadi sudah disampaikan luar biasa bagaimana perjalanan semenjak dari Gorontalo 2019 ke Jakarta. Nah, sekarang ini kan kasus apa sih yang paling berkesan begitu buat Bang Duka Ari ini sebagai lawyer, utamanya ya akhir-akhir ini di Jakarta? Ya mungkin korupsi sama korupsi. tambang lah. Itu menariknya, Pak. Ya, menarik karena ini Sangat di fee-nya besar. ya. Sama tanah juga, ya ada kasus tanah. Aset-aset seperti itu ya. ya. Kasus tanah di Depok kemarin juga itu udah bertahun-tahun. Saya sama partner saya itu yang selesaikan dan nah kebetulan Ingkrah semuanya. udah ingkrah, cuma tidak pernah bisa dieksekusi. Gitu. Jadi ada kendala terus dan akhirnya datang ke kita. Kebetulan di sini saya bersama rekan saya bikin yang namanya Pustana, Pusat Studi Hukum Advokasi Pertanahan. Khusus untuk pertanahan Khusus itu? untuk kasus-kasus pertanahan. Jadi Pak Mahfud juga sudah merestui kita untuk menjalankan lembaga ini untuk memberikan bantuan hukum advokasi kepada masyarakat yang mendapatkan masalah terkait hal-hal pertanahan. Contohnya nih yang paling... Ya, contohnya yang di Depok kemarin, kemudian yang di Grand Pramuka juga ada itu, sampai sekarang belum selesai. Si pemilik tanah justru dikriminalisasi. Pemilik tanah dikriminalisasi. Ya, tapi alhamdulillah putusan di PN-nya kemarin bebas ya, lepas. Sehingga memang kita lagi berupaya untuk perkara perdatanya gitu karena ini lagi berproses di pengadilan. Nah itu agak ya lumayan menarik lah. Di balik orang bilang persepsinya berbelit-belit ribet, itu sebenarnya apa sih yang harus dipegang teguh saat menjadi lawyer, saat membantu klien misalnya, bahwa atau ada selektif juga, agak selektif juga Pak Ari memilih kasus kira-kira? Iya, saya mungkin dibilang termasuk yang selektif. Karena beberapa semua kasus yang datang bisa dibantu. Saya tidak pegang kasus narkoba misalnya, saya juga tidak pegang kasus cerai. Gitu. Padahal artis banyak kan sekarang bisa di tangannya. Yang lain aja. Jadi, apalagi muncul di media terus itu Pak. Wah ya benar, saya agak selektif. Jadi kuasa hukumnya si ini sih itu. Iya benar. Ya apa sih? Itu tapi memang dihindari. Iya, saya memang lebih baik kasih ke teman aja gitu. Kalau ada yang datang kasus narkoba, ya mau dia pemakai, mau dia apalagi pengedar kan, ya nanti kita carikan yang partner saya yang bisa nangani itu. Gitu. Atau cerai ya udah kasih ke. Ada alasan apa kenapa? Kok nggak mau? Ya masalah hati nurani aja lah. Takutnya kalau narkoba kan kena ke anak saya misalnya kan. Takut betul. Istilahnya katula. Katula orang kalau bilang ya. Di dunia digital sekarang ini apakah membantu profesi sebagai lawyer atau malah sebaliknya? Karena kalau kita lihat banyak sekali kasus itu kan blow up-nya di media, terus bukan media resmi ya, malah media sosial loh Pak. Netizen yang ikut nimbrung di dalam, tapi mungkin tidak menguasai tentang bagaimana pengetahuan hukum yang baik. Itu betul. Apa ada pencerahan apa yang bisa dikasih nih? Iya betul. Ya media kan sekarang sudah sangat ini ya, sudah sangat masif sekali ya. Ya di satu sisi juga sangat menguntungkan ya karena bisa memberikan media sesuatu untuk yang viral itu dikejar. Jadi no viral no justice sekarang kan. Kalau itu kan? Itu betul. Kalau mau mendapatkan keadilan ya diviralin aja dulu. Gitu. Tapi juga di sisi lain ada negatifnya juga gitu ya. Banyak orang yang dengan spekulasi sendiri, sendiri, semaunya gitu kan bisa dikontrol. Terus akun-akun yang
Ya contohnya yang beberapa waktu lalu kan yang akun yang menyerang Pak Mahfud juga ada seperti itu. Akun-akun buzzer ya kan? Buzzer. Kalau istilah sekarang. Sampai akhirnya saya yang lapor ke Bareskrim kan waktu Ya. itu. Ya kayak gitu lah Mas. Ada yang menguntungkan, kadang juga ada yang merugikan juga. Gitu. Nah, bagaimana sih Bang Ari bocoran untuk terus menjaga integritas, kredibilitas sebagai lawyer ya? Jadi panutan buat generasi muda yang nantinya pengen jadi lawyer apa ini Ya kisi-kisinya. tetap jaga kode etik Itu aja sebagai sebenarnya, advokat. sederhana ya. Ya sama ya selalu inilah apa namanya jangan lupa beribadah. Itu. Dengan ibadah ini kadang kan kalau sudah sibuk udah Ya itu tantangannya. Jadi memang harus disempatkan waktu. Apalagi Saya ya kan, lihat Pak lawyer. Mahfud sendiri Oh, Pak Mahfud kurang itu? apa gitu kan. Beliau jadi wakil presiden calon waktu itu kan Ya. kemana-mana nggak pernah Menko Polhukam. ketinggalan. Menko Polhukam. Tetap ibadah Tetap nomor mau satu. di mana mau di mana. Wah, luar biasa. Mau di jamak ya atau gimana tetap harus di pesawat juga kadang. Tidak pernah ketinggalan Tidak ibadahnya. pernah ketinggalan. Itu yang jadi guide ya untuk tetap Pegangan. jalan Iya. pada relnya, tidak keluar dari rel. Nah, Bang Ari selain lawyer, apakah aktif juga mungkin ada komunitas lain atau organisasi atau ada ya kumpul-kumpul hobi mungkin yang juga Ya. dilakukan selain di luar dunia lawyer ini? Saya hobi para layang. Sangat ini gitu ya, Iya, maksudnya. saya hobi para layang. Mungkin kan dunia hukum hobinya nembak Iya, atau golf gitu kan. golf, Iya. gitu ya. Para lain kenapa suka Saya olahraga ini, memang para layang? Ya tantangannya luar biasa kan. Memang unik kan. Terbang gitu kan. Jadi di Jakarta ini ada? Di puncak, di Bogor. Oh, jadi Pak. Di puncak ya. Bang Tapi Ari? saya kalau ke Gorontalo kan ada Bukit Dunu tuh. Iya, iya. Nah, saya terbang di situ. Wow. Kalau pas musim barat, bulan-bulan ini musim barat nih. Anginnya gitu maksudnya. Ya, anginnya angin dari itu kan barat. sangat tergantung sama. Iya, sangat Angin ya? udah arah angin. Betul. Oh, sejak kapan hobi para layang? Sejak 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Kenapa bisa akhirnya pilih olahraga ini? Itu diajak teman aja itu. Jadi teman saya kan memang instruktur para layang kan. Oh, jadi memang dia instruktur, oke. udah lu nyobalah ini enak nih. Nah, saya lihat Enak kok tapi asik gitu. dari ketinggian. Iya. Ngeri juga Bang. Kita tahan dulu Bang, kita ngopi Iya. lagi. Kita akan lanjutin setelah pesan-pesan ini. Ayo ngopi dulu Bang. Ya kembali dalam ngobrol pintar bareng TVRI Gorontalo, masih bersama Bang Duke Ari yang luar biasa, hobinya para layang tadi katanya sebagai lawyer, tapi ini tidak terbayang saya ternyata hobinya para layang. Saat di ketinggian itu malah ini ya, rasanya malah enjoy. Ya aja, jadi ya feel free aja gitu. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya? Justru jadi momen untuk Ya, healing ya. Healing ya. betul. Bener-bener healing sepenuhnya. Sebebas-bebasnya ya, luar biasa. Jadi kalau ke Gorontalo pasti menyempatkan diri juga. Iya, kalau pas anginnya barat itu saya terbang di Dunu. Wah ini saya belajar deh gimana. Tapi kebetulan saya takut ketinggian juga nih Bang Ari. Jadi harus dilawan ya. Iya, kan, gitu ya. Kita memang bisa healing terapinya di situ ya. harus dilawan. Terapinya di situ. Nah Bang Ari, ini kan orang bilang jadi lawyer itu kesannya menang terus, nggak boleh kalah gitu. Apakah Bang Ari, seorang Bang Ari dalam profesi lawyer ini nggak pernah kalah gitu atau nggak pernah gagal? Pernah lah, kalah ya pernah. Ya pasti ada kalah menang lah, nggak mungkin. Kalah menang itu biasa Wajar gitu, lah, wajar. biasa. Dan ya kita belajar dari kekalahan kan. Di saat kalah jadi teman belajar. Saya beberapa kali contoh ini saya pernah kalah itu sidang pra peradilan tuh. Berapa kali saya kalah. Dan saya belajar dari situ dan suatu saat saya sidang pra peradilan lagi. Kebetulan di mana itu Jogja. Langsung 2 perkara saya menang waktu itu. Belajar dari sekian. Dari kekalahan itu, oh mungkin saya lemah, oh mungkin saya kurangnya di sini. Jadi kekalahan itu secara tidak langsung kita menyadari kekurangan kita di sini. Iya. Tapi sebenarnya sudah disortir dari awal bahwa ini sebenarnya kebenarannya
bisa diperjuangkan begitu mungkin. Iya. Ya. Dan kalau itu kalah dan menang itu urusan nanti ya. Urusan nanti lah. Yang penting kita sudah bertindak profesional Ya. dan sudah maksimal lah. Pesan apa ini buat anak-anak muda yang kalau Iya. menghadapi kegagalan atau tantangan seperti itu? Ya pesannya guru terbaik itu kan pengalaman kan. Guru terbaik Pengalaman itu adalah kegagalan. adalah Iya. terutama saat gagal. Iya, terutama saat gagal. Jadi ilmuwan-ilmuwan dulu itu kan ketika menemukan sebuah Ya. hasil karya atau Thomas Alva Edison atau Einstein sekalipun kan itu percobaannya kan berkali-kali, nggak langsung bisa dapat ini. Kita belajar dari situ juga. Jangan kemudian ketika gagal ya sudahlah kayaknya Give saya up ya, langsung give up, menyerah. ini bukan feng shui saya bukan di sini nih gitu kan. Padahal jangan begitu. Tinggal upaya aja lagi ya, Ya, untuk lebih tinggal upaya lagi untuk tinggal sedikit lagi jalannya untuk menuju ke kesuksesan. Nah, Iya. ya ini kan kalau kita lihat Bang Ari itu kan sukses di Jakarta itu, apakah ada faktor-faktor lain yang juga mendukung begitu? Karena banyak anak muda ini kan punya mimpi juga pengen jadi orang besar di Jakarta. Dan kuncinya apa sih? Apakah harus masuk dalam internal orang dalam? Atau memang kemampuan diri itu harus di-upgrade seperti apa? Ya sebenarnya ada benarnya juga karena orang dalam. Karena saya kan juga dengan Pak Mahfud. Tapi saya akui itu. Hubungan yang baik tadi. Ya, cuman kan tentu itu harus didukung dengan Kualitas diri. kualitas diri. Gitu. Kalau misalnya kita dinilai tidak punya kualitas, Proper juga ya. ya mungkin mending yang orang lain aja kan gitu kan Mas. Iya. Tapi itu yang membuat kita berbeda dan kita dipilih ya. Pertama itu, yang kedua mungkin terkait masalah integritas itu tadi gitu. Iya. Kita satu visi dengan Bapak sehingga oh ya udah bagus nih gitu. Nah, planning atau visi ke depan mimpi Bang Ari berikutnya apa nih untuk karir pribadi atau malah ada kontribusi nanti buat daerah kita Gorontalo nih dari Jakarta ke sana ini dari peran sendiri dari Bang Ari? Ya kalau saya sih pinginnya apa ya, ke depan itu Gorontalo lebih maju lagi ya, khususnya di masalah penegakan hukum. Betul. Terus terang saya di Gorontalo itu punya lembaga bantuan hukum juga untuk masyarakat ya, untuk masyarakat yang tidak mampu gitu, sehingga dan itu kerjasama dengan Kemenkumham. Oh langsung dengan. Ya, kita ada beberapa organisasi bantuan hukum, salah satunya kita punya gitu, sehingga itu yang selalu saya support untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Ya. Baik, Terus kita juga kerjasama dengan pengadilan negeri untuk memberikan pendampingan kasus pro bono. Pro bono itu ini maksudnya? kasus masyarakat yang berhadapan dengan hukum tapi tidak bisa menyewa pengacara. Kasus orang miskin lah gitu Mas. Wah ini satu upaya mulia begitu ya, membantu masyarakat Gorontalo khususnya. Sampai di sini dulu ya perbincangan kita ini, Bang Ari luar biasa. Semoga ini jadi inspirasi buat pemirsa khususnya anak muda yang sedang nonton nih Ngopi Bareng TVRI Gorontalo. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Saya Budi Muda pamit. Kita ketemu lagi di edisi Ngopi Bareng TVRI Gorontalo berikutnya. Sampai jumpa. Ngopi lagi Bang. Siap. Ya,